Token habis tinggal buka HP, tagihan air tinggal buka HP, duit habis tinggal ambil ATM. Pokoknya semua alhamdulillah Kak Mel sekarang keuangan aku udah sangat membaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini testimoni yang ketiga dari Mbak A di Padang. Waduh. Bentar, ini kebuka YouTube-nya anak aku ya, Masya Allah. Jadi Mbak A ini udah kirim testimoni lumayan lama teman-teman, dari 5 Juli. Tapi aku belum baca-baca, kelewat, mohon maaf ya Mbak A ya. Dan akhirnya Mbak A-nya nge-DM aku, alhamdulillahnya pas kebuka tuh DM-nya tuh. Akhirnya aku sempat tanya-tanyain lagi. Aku sebenarnya udah sempat bikin video sebelum ini ya, aku pakai baju merah gitu ya. Cuman ternyata ada kayak yang kurang lengkap, jadi aku tanyain ulang ke mbaknya supaya kita lebih nontonnya, teman-teman lebih nontonnya, dengerinnya lebih semangat lagi karena makin lengkap ceritanya gitu ya. Nah langsung aja aku akan bacain ya. Ini dari Mbak A di Padang. Bunda A sih, Bunda A di Padang, tapi aku mau panggilnya Mbak A aja gak apa-apa ya. Nah, mana nih ya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Masih inget ya Kak Mel? Masih inget ya Kak Mel? Aku Bunda A di Padang. Alhamdulillah masih tetap istiqomah sholawat, karena memang sholawat gak ada lawan, semua masalah beres. Masya Allah. Aku amalin sholawat ini udah dari bulan Januari. Pertengahan Februari mulai sholawat munjiat sampai hafal. Dan selalu istiqomah 500 munjiat dan 5.000 sholawat Jibril setiap harinya. Alhamdulillah selalu diberi kemudahan, rezeki dari mana aja. Memang gak kaya raya tapi cukup, alhamdulillah. Aku awal dulu aku kasih testimoni, aku ceritakan Kak Mel, kalau suami aku udah 6 tahun gak ada kerjaan tetap. Habis lebaran kemarin, tepatnya itu di lebaran kedua, aku pergi lebaran ke rumah sepupu aku yang alhamdulillah dia salah satu sepupu aku yang berduit, bisa dikategorikan kaya. Pun aku cukup dekat sama dia dari zaman-zamannya kuliah. Dia sering bantuin aku bikin tugas kalau udah pakai komputer karena dia punya komputer. Kadang aku pun juga bantuin tugas kuliahnya karena tulisanku gak jauh beda bentukannya sama tulisannya dia. Sampai kami berumah tangga dan dia juga kaya. Kalau ada apa-apa udah mentok butuh bantuan, aku datangnya ke dia Kak Mel. Baik banget ya sepupunya ya, Masya Allah. Karena dia punya banyak uang, aku sering usulin ke dia buat beli mobil Santer. Aku mohon maaf ya, ini Santer, Canter, pokoknya mohon maaf aku kalau bacanya salah. Mobil Canter roda 6, kita pakai bahasa Indonesia aja Canter ya. Nanti biar suami aku yang kelola, biar suami aku ada kerjaan kurang lebih 2 tahun. Kalau ketemu aku selalu bilang,
"Kak, beli mobil lah Kak, biar aku sama suami yang kelola. Kakak tinggal tunggu duit bersihnya aja." Tapi dia nggak pernah mau Kamil dengan alasan bisnis mobil itu resiko yang besar, kecelakaan lah, nabrak orang lah, masuk jurang lah. Dia lebih milih bisnis beli tanah. Nah, saat aku pergi lebaran ke rumah dia, niatnya iseng nih Kak Mel, karena selama ini aku sudah suruh dia beli mobil, dia nggak pernah mau. Awalnya aku biasa aja, nggak akan ada dia beli mobil yang aku minta. Tapi keesokan harinya suami kakak aku nelpon suami aku Kak Mel. Dia bilang gini, "Kamu cari gi mobilnya." Masya Allah. "Abang serahin ke kamu aja, nanti kalau udah dapet mobilnya kasih tahu kakak ya." Kasih tahu kakak aja, maksudnya kasih tahu istrinya gitu ya, Masya Allah. Percaya nggak percaya Kak Mel, yang suami aku udah seneng banget, dia udah mulai cari-cari mobil. Tapi akunya yang malah ragu Kak Mel, aku takut nanti dengan adanya hubungan bisnis ini, jangan sampai hubungan baik aku dengan kakak aku tuh jadi rusak. Akhirnya aku urungkan niat, nggak mau egois hanya dengan ingin suami punya kerjaan tetap, nanti malah jadi bumerang buat aku dan sepupu. Aku diam dan kakak sepupuku pun diem Kak Mel. Di minggu ketiga setelah aku dari rumah dia pergi lebaran, dia ke rumah aku dengan menggunakan mobil yang nggak aku kenal. Dia ke rumah agak pagian sama mamanya, dia bawa sarapan dan sarapan bareng di rumah aku, kita sambil ngobrol-ngobrol sampailah dia bilang gini, "Gimana?" Gitu ya. Katanya mau beli mobil, kok diem aja? Kamu diem ya kakak diem lah, karena ini kalaupun kakak mau beli mobil memang untuk bantuin kamu, belum untuk mikirin keuntungan yang kakak dapet. Gimana dong, kakak baru beli mobil 3 hari yang lewat, terios kakak beli cash. Kaget Kak Mel, sumpah katanya. Aku jawab gini aja, aku cuman takut nanti jangan gara-gara kita ada hubungan bisnis, kita malah ada cekcok suatu saat nanti Kak. Terus mau sampai kapan kamu gini? Sekarang kamu mau atau enggak? Kata kakaknya gitu. Kalau mau kamu cari mobilnya, kalau dapat langsung kamu kasih tahu kakak. Dengan berbagai perbincangan dengan suami, baik buruknya kita pikirkan, kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Semoga ini jalan dari Allah untuk hidup kita yang lebih baik, sebisa mungkin kita jaga hubungan persaudaraan ini. Dia yang selama ini aku minta beli mobil gak pernah mau, sekarang tanpa ragu dia bilang insya Allah kita akan baik-baik aja dik. Cuma 3 hari waktunya aku sama suami cari mobil yang cocok, kakak aku janji 2 hari untuk bayar, tepat di 2 hari itu mobilnya dia beli cash lagi, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, suami aku udah punya kerjaan tetap Kak Mel, uang jalan dia tiap hari masuk ke rekening aku. Aku suruh dia bikin buku tabungan sendiri tapi dia nggak mau. Kirim ke rekening bunda aja biar rekening bunda nggak pernah kosong lagi, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang token habis tinggal buka HP langsung isi. Bayar air tiap bulan tinggal buka HP buat bayar. Tagihan dateng tinggal narik uang di ATM. Masya Allah. Apa yang diminta anak yang dulunya selalu bilang sabar ya nak, nunggu ayah bunda ada duit dulu. Sekarang tinggal beli Kak Mel, Masya Allah. Apa yang anak-anak lain punya aku juga bisa bikin anak aku punya juga. Yang jajan selalu aku atur jamnya, sekarang saat anakku minta aku kasih tanpa bilang tadi kan udah jajan, Masya Allah. Yang aku takutkan sekarang Kak Mel, jangan mentang-mentang Allah udah kasih aku rezeki, aku malah lalai dan gak sholawat lagi. Tapi aku selalu ingatkan diri aku, gak sulit bagi Allah untuk merubah nasibku. Jangan sampai aku lengah, Allah malah mengambil kembali rezeki yang telah diberikan. Aku selalu berusaha untuk istiqomah sholawat 500 munjiat dan 5.000 sholawat Jibril setiap harinya, malah kadang-kadang aku tambahi dengan 1.000 adrikni. Semoga aku selalu tetap istiqomah. Terima kasih Kak Mel, postingan Kak Mel selalu aku lihat karena itu aku jadikan pengingat untuk aku. Nah, nggak sampai di sini ya, aku tanya lagi secara detail karena aku masih usahanya usaha gimana sih gitu kan, pasti teman-teman juga pada kepo kan yang seperti apa, terus berapa lama dapatnya dari mulai sholawat, aku nanya lebih detail lagi di Instagramnya Mbak A dan Mbak A-nya jawab nih, kita baca sama-sama lagi ya. Jadi aku sempat nanya kan ya, usahanya usaha apa, terus bagaimana prosesnya gitu kan, nah ini Mbaknya jawab. Mobil Canter roda 6 Kak. Suami aku kan udah 6 tahun kerja, cuman bergantung sama temen-temennya. Udah aku ceritain kan sebelumnya sama kakak, jadi udah 3 tahun ini aku minta beliin mobil, bukan untuk aku mobilnya Kak. Mobil Canter roda 6 Kak, suami aku kan udah 6 tahun kerja, ini kenapa diulang lagi ya?
Jadi udah 3 tahun ini aku minta beliin mobil, bukan untuk mobil aku, tapi dia beli mobil, kita bisnis antar makanan ayam. Jadi perusahaan akan mengeluarkan uang mobil, uang jalan, dan gaji sopir. Jadi uang mobil nanti diambil sama sepupu aku, uang jalan sama gaji otomatis untuk suami aku. Uang mobil itu nanti dikumpul lagi sama sepupu aku, Kak, mau dibeliin mobil lagi insya Allah untuk adik aku yang sekarang baru berhenti kerja. Masya Allah baik banget sih sepupunya ya. Jadi selama ini aku minta dia beli mobil tapi nggak pernah mau dengan alasan bisnis mobil ini resikonya besar. Awal mulai salawat bulan Januari, catat teman-teman ya. Salawat munjiat baru aku amalin pertengahan Februari, berarti 2024 ini. Alhamdulillah selalu diberi kemudahan. Nah, waktu bulan puasa kemarin, aku amalin salawat munjiat 1000 kali sekali duduk habis subuh, Kak. Dengan doa supaya ada orang baik yang mau memberikan pekerjaan tetap untuk suami aku. 1000 kali munjiat sekali duduk, luar biasa itu pegelnya. Ya, itu luar biasa banget. Di lebaran kedua itulah Kak, aku pergi ke rumah sepupu aku. Niatnya sih iseng Kak, minta dia beli mobil. Karena selama ini aku minta beli mobil gak pernah mau tuh dia. Tapi ternyata esok harinya suami kakak aku nelpon suami aku bilangnya gini, yuk kamu cari mobil yang cocok. Nanti kalau udah ada mobilnya kamu telepon kakak buat bayar. Masya Allah ya. Aku sama suami agak ragu, takutnya jangan gara-gara aku ingin suami aku ada kerjaan. Nah hubungan aku sama saudara yang selama ini baik aja jadi rusak. Tapi malah sepupu aku yang lebih semangat buat bantu aku. Dan aku sempat bilang keraguan aku ke dia, terus dia jawab gini, insya Allah kita akan baik-baik aja dik. Dengan kata-kata itu aku sama suami ucap bismillah, semoga ini jalan kita untuk menuju lebih baik lagi. 10 Mei mobil itu kita beli, udah lebih 3 bulan. Alhamdulillah baik-baik aja, malah kerjaan suami aku lancar banget. Yang uang jalan dari perusahaan keluar kadang 2 kali seminggu bahkan sekali sebulan. Semua ditutupi sama sepupu aku dulu. Biar kerjaan lancar karena sepupu aku tahu Kak, aku nggak akan punya uang untuk menutupi uang jalan dulu yang sekali jalannya aja 2 juta. Dalam 2 minggu itu ada 5 kali jalan. Alhamdulillah hutang yang 9 juta lebih dulu sekarang tinggal 1 juta lagi. Yang biasanya anak-anak jajan selalu dibates, sekarang selagi ada duit aku gak pernah bates. Karena udah cukup selama ini mereka jadi anak pengertian dengan kondisi ayahnya cuman kerja jadi sopir serap. Token habis tinggal buka HP, tagihan air tinggal buka HP, duit habis tinggal ambil ATM. Pokoknya semua alhamdulillah Kak Mel sekarang keuangan aku udah sangat membaik. Alhamdulillah. Salawat munjiat aku baca 1000 kali sekali duduk selama bulan puasa tuh 2 kali Kak Mel. Jadi cuma 2 kali aja teman-teman ya pas bulan puasa. Ngamalin munjiat 1000 kali duduk 1000 kali duduk habis duha. Terus keputur di sholat zuhur tapi langsung lanjut lagi sampai 1000. Ingat gak Kak Mel? Aku ingat makanya aku ikut ngamalin juga. Jadi mbaknya ini termotivasi sama aku yang waktu itu ngamalin munjid ya di bulan puasa waktu itu aku gitu ya mbak ya. Di bulan puasa apa enggak sih aku lupa ya kayaknya sih bulan puasa waktu itu aku bener-bener baca sholawat. Kayaknya sih bukan bulan puasa lupa ya. Pokoknya dekat-dekat bulan puasa itu aku baca sholawat munjiatnya 1000 kali. Sekali duduk, bener-bener sekali duduk. Itu aku sambil posting di Instagram ya, jamnya 1 jam sekali aku udah 200, udah 400, udah 600 gitu ya mbak ya. Dan banyak ngikutin, Masya Allah. Aku yakin 2 kali 1000 munjiat yang aku baca di bulan puasa itu, ini balasan yang dikasih Allah buat aku dan keluargaku Kak Mil. Masya Allah, tabarakau. Luar biasa banget. Allah kalau udah mau nolong hambanya itu gak main-main teman-teman. Gak nanggung-nanggung. Mbak A udah lama kepengen banget suaminya tuh punya pekerjaan tetap. Jadi selama ini jadi sopir serap gitu. Mungkin kayak aku inget-inget kayaknya ini Mbak A yang waktu itu testimoninya suaminya jadi sopir pengganti gitu Mbak A ya. Maaf aku soalnya kebanyakan testimoni jadi sampai lupa gitu kan ya. Cuma aku inget cerita ini. Ada testimoni yang suaminya jadi sopir pengganti gitu. Jadi kalau ada temennya yang nggak ada, yang lagi nggak nyopir, nah suami aku gantiin gitu. Lumayan ada uang jalannya dapat dari perusahaan. Jadi sana ada perusahaan ayam gitu ya, entah ayam potong entah makanan mateng. Kayaknya sih ayam potong. Nah si Mbak ini kepengen banget sepupunya yang kaya bisa beli mobil, belilah mobil buat bisnis. Nanti suami aku yang jadi supirnya. Kan lumayan tuh jadi supir tetap kan. Jadi nggak mesti nunggu
job dari temen-temennya yang lagi nggak bisa nyopir gitu kan, Masya Allah. Tadinya nggak mau terus, 3 tahun nggak mau terus dengan berbagai alasan, tiba-tiba setelah ngamalin salawat ya, bener-bener salawat munjiat 1000 kali sekali duduk, dalam 2 kali aja sih ya, jadi 2000 munjiat sekali duduk gitu ya, hari ini dan besoknya gitu kan. Dan setiap harinya memang mengamalkan 500 munjiat dan 5000 salawat Jibril, luar biasa banget. Pas lebaran ya teman-teman, itu kan bulan puasa, berarti hanya hitungan minggu aja ya, iseng ke rumah sepupunya, ngomong lagi, akhirnya sama sepupunya oke ACC, beli mobil ya. Tapi memang apapun itu ya teman-teman, nggak saudara, nggak temen, nggak bestie atau apapun, hati-hati memang kita, jangan sampai, kalau bisa jangan ada hutang piutang di antara kita gitu loh, di antara saudara kalau bisa ya, di antara atau bisnis, jualan, investasi apa, jangan kalau bisa. Kenapa? Karena pasti ada keributan gitu loh. Tapi kalau bismillah, niatnya lillahi ta'ala, niatnya mau bantu saudara, dan saudaranya juga yang dibantu, maaf, yang saudara dibantu juga ngertian ya, kata kasarnya tahu diri gitu ya, mohon maaf ya Mbak ya. Jadi Masya Allah, insya Allah semuanya lancar seperti yang udah dijalanin sama Mbak A. Udah 3 bulan berjalan ini pakai mobil ini, sudah lancar jalannya, alhamdulillah lancar banget. Sampai-sampai nih yang biasanya, Bun mau jajan Bun, entar ya kalau ayah bunda ada duit jajan. Siapa yang gak sedih? Orang tua mana yang gak sedih? Kalau anaknya minta uang, kita cuma 1000 perak, 2000 perak gak bisa ngasih. Tapi sekarang Bun mau jajan, jajan. Selama masih di batas wajar ya Mbak ya. Kemudian ketika bunyi tut token listrik udah habis, bismillah, udah ada uangnya di ATM, langsung ketek aja, ketek gitu ya, beli voucher listrik, udah nggak puyeng lagi. Ya pengen ini, pengen itu, lancar, uang belanja lancar, Masya Allah, tabarakallah. Kita baca munjiat yuk sama-sama yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, selamat Mbak A, lunas utang aku ya, bacain testimoninya Mbak A yang kelewat udah lama banget. Makasih, testimoninya sangat menginspirasi kita ya teman-teman. Jadi kita semangat lagi, ayo semangat baca munjiatnya, bisa. Mbak A bisa, kita pasti bisa. Mbak A dapat, kita juga pasti dapat. Dapat apa? Dapat apa yang kita minta ke Allah, minta sama Allah. Tenang aja, Allah yang maha baik pasti ngasih. Yang penting kita pantaskan diri. Oke teman-teman, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.